Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang diganggu oleh jin. Baik dari segi sihir, ain, maupun jin yang sengaja ingin masuk ke dalam tubuh manusia hanya karena iseng belaka. Untuk sampai ke sana, kita harus mengetahui dulu apa itu jin. Mari kita bahas sama-sama. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman atau meyakini adanya hal-hal gaib. Bahkan, keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Karena itu, seorang Muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indera, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil yang menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Lalu apakah jin itu bisa kita lihat? Meskipun tidak bisa kita lihat, bukan berarti jin itu tidak ada. Jika kita tidak bisa melihat jin dijadikan dalil bahwa jin tidak ada, maka berapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun pada hakikatnya ia ada. Sebagai contoh, arus listrik tidak bisa kita lihat di kabel listrik, tetapi kita bisa tahu bahwa ia ada melalui bekas-bekasnya pada lampu atau yang lainnya. Begitu pula udara yang tiap hari kita hirup untuk bernafas. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya. Bahkan ruh atau nyawa yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita, karenanya kita bisa hidup dan tanpanya kita mati, tidak bisa kita lihat dan ketahui hakikatnya. Namun demikian, kita meyakini keberadaannya. Lalu bagaimana asal-muasal penciptaan jin? Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Ar-Rahman ayat 15 yang artinya, Dia menciptakan jin dari nyala api. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksud dari nyala api pada ayat tersebut adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksud dari nyala api tersebut menurutnya adalah dari ujung jilatannya. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu tanah liat. Lalu jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir atau yang diciptakan dari api juga disiksa dengan api pula? Masalah ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat, tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat, asal-muasal saja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi api, sebagaimana telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, ia bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau, maka beliau pun membantingnya lalu mencekiknya. Kemudian beliau Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa sekarang ini bangsa jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian, tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan merasakan dinginnya lidah setan.
Sebuah hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, pada malam Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jin ifrit dan mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihi salam berkata pada beliau, maukah Anda aku ajari beberapa kalimat atau doa? Jika Anda mengucapkannya, niscaya nyala api akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Hadis di atas menjadi bukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, tentu dia tidak membutuhkan pelita atau seberkas api. Lalu apa saja jenis-jenis jin? Dari Sa'labah Al-Khasyani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Lalu di manakah tempat tinggal jin? Biasanya, bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, seperti padang pasir. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak atau mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, seperti yang terdapat pada kedua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin, melainkan genting atas atap rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Jika mereka bersantap siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Ada juga jin yang tinggal di WC. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, hendaklah ia berdoa. Lalu, jin mana yang senang tinggal di tempat yang kotor? Ternyata jin-jin yang bertempat tinggal di WC dan kamar mandi adalah jin kafir, karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Jin-jin kafir sangat membenci harum-haruman dan bau yang sedap, khususnya minyak kasturi. Sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti ini, persis seperti kaum muslimin dari kalangan manusia. Bangsa jin biasa menghuni gedung dan kamar-kamar. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang. Mereka bertanya pada Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada liang-liang? Dia menjawab, karena liang-liang merupakan tempat tinggal jin. Bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal setan, sebagaimana yang terdapat pada Sahih Muslim dan kitab lainnya.